Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apriza Pandunata Eskom MSc, yang terhormat Bapak Ahmad Maududi STMSc, yang terhormat Bapak Tio Darmawan Eskom Mkom. Di sini kami dari kelompok G12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Hitur Rahman dengan NIM 2024-10-10-10-57. Dan rekan saya Dengan saya Almas Firdaus dengan NIM 2024-10-10-3007. Pada tugas akhir kali ini, kami menciptakan sebuah aplikasi yang dapat membantu absen untuk cabang dinas Bondowoso dan untuk pengolah data bagi para pengolah data di cabang dinas Bondowoso. Hal yang melatar belakangi kami untuk membuat aplikasi ini adalah kesulitan yang dialami para karyawan di Cabdin Bondowoso dalam mengolah data dan juga dalam melakukan absen karena sekarang masih terhalang oleh pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk melihat apa saja yang kami gunakan untuk membangun aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini kami bangun menggunakan bahasa Python, di mana bahasa tersebut bahasa yang dipelajari di mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 di Universitas Negeri Jember. Dan di sini kami berusaha untuk menerapkan semua yang telah dipelajari selama 1 semester ini, mulai dari statement if else, looping, bubble sort, file handling menggunakan JSP dan JSON. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk mencoba menjalankan aplikasi ini. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi absen harian Cabdin Kabupaten Bondowoso. Di sini ada 4 menu utama, yaitu yang pertama menu absen, yang kedua menu lihat data, yang ketiga menu admin, dan yang terakhir adalah menu exit untuk keluar dari program. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menu yang pertama, yaitu menu absen. Untuk mengaksesnya, kita tinggal memasukkan angka sesuai dengan nomor dari menu yang ingin kita pilih. Kita pilih 1. Di sini akan muncul 2 submenu lagi, yaitu absen untuk hari ini dan karyawan sudah absen. Kita coba untuk menu yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk memilih divisi. Misal kita memilih divisi karyawan PNS. 1. Di sini akan tampil semua daftar karyawan PNS yang ada di file CSV utama, yaitu file CSV admin. Di sini kita tinggal memilih kita akan absen sebagai siapa. Misal saya akan absen sebagai Toto Supriyadi, di mana Toto Supriyadi ini berada di nomor 12, kita tinggal inputkan saja 12. Apakah Anda yakin? Apabila yakin, tekan Y, apabila tidak, tekan N. Saya coba tekan Y. Di sini kita diminta untuk login, di mana login ini digunakan untuk absen, dan username dan passwordnya ada di file JSON di login setiap divisi. Kita coba saja login Toto G12. Di sini kita berhasil login menggunakan karyawan Toto, dan sekarang kita diminta untuk memilih kehadirannya, keterangan kehadirannya. Ada 6 pilihan, kita misal pilih yang pertama 1 di hadir. Apakah Anda yakin? Apabila tidak, tekan N. Disuruh milih lagi, apabila yakin, kita tekan Y. Maka akan tersimpan dengan keterangan hadir untuk Toto Supriyadi pada tanggal 5/1/2021 jam 13.19:06. Untuk melihat apakah ini benar-benar sudah terrecord oleh sistem, kita bisa melihatnya di menu sub yang kedua, yaitu karyawan sudah absen. Kita coba 2, karyawan PNS. Nah, di sini sudah ada Toto Supriyadi yang tadi kita inputkan hadir pada jam 13.19:06. Hal tersebut dapat kita lakukan untuk setiap divisi yang ada di Cabdin Bondowoso. Kita dapat melihat semua siapa saja karyawan yang sudah absen. Dan kita bisa absen menggunakan semua divisi yang ada di Cabdin Bondowoso. Dan yang kedua adalah fitur lihat data, di mana fitur lihat data ini menampilkan seluruh data karyawan yang bekerja di Cabdin Bondowoso.
Kita coba pilih karyawan PNS. Di sini ada 13 karyawan, karyawan PTT dan pengawas, ada 17 karyawan, security ada 3 karyawan, dan yang terakhir Dharma Wanita ada 14 karyawan. Yang selanjutnya adalah menu admin yang akan dijelaskan oleh teman saya, Almas. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan menu ketiga yaitu admin ya. Di sini kita inputkan 3. Untuk masuk ke menu admin, kita diminta untuk memasukkan username dan password, di mana username dan password ini harus ada datanya di admin, di database admin. Nah, untuk masukkan misalnya saya login menggunakan nama saya Almas G12. Nah, setelah berhasil login akan ada sapaan dengan nama Hello Almas. Nah, setelah itu dalam menu admin ini tersedia 6 menu, yaitu yang pertama tampilkan data, tambah data, hapus data, ubah data, pemutihan, login, dan terakhir logout. Sini saya menjelaskan menu pertama tampilkan data. Tampilkan data ini kurang lebih sama dengan menu utama, di mana menu utama itu hanya menampilkan karyawan bekerja. Di sini ada tambahan menu yaitu karyawan keluar, di mana jika kita inputkan angka 2, nah di sini akan menampilkan data-data karyawan yang sudah tidak bekerja kembali dalam Abdin Dinas Bondowoso. Misal kita inputkan 1, di sini sudah tertera siapa saja yang sudah tidak bekerja di tanggal berapa dan jam berapa. Kembali. Nah, di 2 ini kita masuk ke tambah data, kita inputkan 2. Nah, tambah data ini kita suruh memilih divisi apa yang ingin ditambahkan. Apabila kita ingin menambahkan misal menu 3 security, nah kita menginputkan namanya. Namanya Abdul. Dengan NIP misal 2024 1010 300. Dengan jabatan keamanan. Nah, di sini juga diminta memasukkan username dan password untuk digunakan absen di menu utama tadi. Misal kita memasukkan username Abdul dan username Abdul G12. Di sini juga kita sudah menyisipkan bubble sort, yaitu mengurutkan daftar nama sesuai dengan abjadnya. Setelah kita enter, jika selesai akan mendapat notifikasi berhasil disimpan, tekan enter untuk kembali. Nah, kita bisa kembali mengecek ditampilkan data input 1, karyawan bekerja, 3, security. Nah, Abdul berada di urutan pertama. Karena Abdul ini tadi kita sudah menyisipkan bubble sort, yaitu untuk mengurutkan nama-namanya sesuai urutan abjadnya. Nah, setelah itu kita ingin menghapus data di menu ketiga, kita inputkan 3. Nah, kembali di sini kita suruh meminta siap di divisi apa yang ingin dihapus. Misal kita ingin menghapus nama tadi, security, Abdul. Di sini kita diminta apakah yakin atau tidak. Jika tidak yakin, kita inputkan N. Jika kita sudah yakin, kita inputkan Y. Nah, data sudah terhapus. Nah, datanya sudah terhapus di karyawannya ini. 0 untuk kembali. Di datanya kita sudah terhapus, tapi kita juga bisa mengecek kembali ditampilkan data di menu kedua ini. Siapa saja yang sudah keluar, kita lihat 3 security. Nah, Abdul sudah tidak bekerja di tanggal sekian. Kan enter kembali. Nah, ubah data 4. Nah, di menu ubah data ini untuk mengupdate data karyawan. Misal kita ingin mengupdate karyawan PNS, kita inputkan 1. Misal kita mengupdate nomor 10 Munawar. Apakah yakin? Jika yakin kita inputkan Y. Di sini saya ingin mengupdate namanya. Di sini juga tertera kan namanya apa yang ingin diupdate, nama, NIP atau jabatan, tapi saya di sini ingin mengupdate namanya. Itu kita inputkan angka 1. Jika yakin kita inputkan Y. Nah, di sini yang namanya Munawar saya ganti menjadi Munawir. Data berhasil diupdate ya. Kantor kembali. Nah, di sini sudah terganti ya, menjadi Munawar jadi Munawir. Ini juga bisa dengan yang lainnya, tinggal kita inputkan saja apa yang kita ingin update. Kalau
Terus yang kelima itu pemutihan. Di pemutihan ini terdiri dari 2 submenu, yaitu update keterangan dan delete absen. Jadi misal kita input satu, update keterangan ini apabila karyawan salah menginputkan keterangan di menu utama tadi ya. Misal kita ingin mengupdate PTT dan pengawas ini nomor 2. Ini ya Suko Budianto nomor 1 ini ya. Kita inputkan 1. Apa yang ingin update iya. Nah, di sini yang keterangannya C kita bisa merubah, yaitu C ini kan cuti, kita bisa rubah menjadi 4 dinas luar. Kita inputkan angka 4. Nah, yakin? Jika yakin, kita tinggal inputkan Y, setelah itu enter. Nah, di sini yang tadinya C atau cuti sudah terupdate ya menjadi DL atau dinas luar. Setelah itu kalau kembali di menu kedua itu delete absen. Ini digunakan apabila karyawan lupa jika sudah absen atau absennya double. Misal kita coba di Dharma Wanita mungkin ini. Nah, kita menginput nomor 1 ya, karena hanya 1 yang absen. Kita inputkan angka 1. Apa yang ini yakin menghapus absen dari Wagino Diharjo. Jika yakin kita tinggal inputkan ya. Nah, data sudah terhapus ya. Dan ini juga tampilan apabila tidak ada data absen yang tersedia. Setelah itu kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu 6, menu login. Nah, di menu login ini juga tersedia 2 submenu. Yang pertama login karyawan dan kedua login admin. Nah, di login karyawan ini kita input angka 1. Di sini untuk melihat username dan password apabila karyawannya lupa dengan username dan passwordnya untuk digunakan absen di menu utama. Di sini kita tinggal memilih divisi apa karyawan tersebut bekerja. Kita misalnya input PTT dan pengawas ini, kita inputkan 2. Nah, di sini juga tersedia. Namanya siapa, username siapa, passwordnya apa. Seperti itu. Tinggal kita memilih di divisi apa dia bekerja. Setelah itu di menu kedua yaitu login admin. Tinggal kita inputkan 2. Nah, di login admin ini digunakan untuk mengolah data admin siapa saja yang dapat memasuki menu-menu dalam menu admin ini. Kita tampilkan data. Nah, di sini adalah nama-nama, username dan password yang dapat menggunakan submenu ketiga di menu utama admin, dan di menu kedua ini tambah data digunakan untuk menambah karyawan atau menambah admin yang dapat mengolah data-data yang berada di admin. Misal kita tambah Martin dengan password Martin G12. Nah, setelah itu kita bisa lihat di menu pertama tampil data dan Martin sudah masuk dalam username. Jadi Martin ini dapat menggunakan menu-menu yang ada dalam dinas ini. Setelah itu menu ketiga hapus data admin. Nah, sini tinggal memilih siapa yang ingin dihapus dengan menyebutkan no-nya. Misal kita ingin menghapus tadi Martin di menu keempat. Nah, apakah Anda yakin? Jika yakin, kita inputkan Y. Nah, Martin sudah terhapus ya. Kita inputkan 0 untuk kembali. Dan yang menu terakhir yaitu ubah data admin. Kita inputkan tanggal 4. Nah, di sini untuk mengupdate apa yang diupdate. Misal saya ingin mengupdate pertama admin ini ya. Kita inputkan 1, apakah yakin? Kita inputkan Y jika yakin. Nah, di sini kita disuruh memilih apa yang ingin diupdate, username atau passwordnya. Di sini saya ingin mengupdate passwordnya ya, tinggal inputkan 2. Apakah yakin? Karena saya sudah yakin, saya inputkan Y. Nah, di sini kita yang password lama admin 123, saya ingin merubah menjadi admin G12. Data sudah terupdate. Nah, admin ini yang tadi ya admin 123 sekarang menjadi admin G12. Kalau untuk kembali, nah setelah kita selesai menggunakan menu-menu yang ada dalam menu admin ini, kita bisa logout dengan menginputkan angka 0. Kita 0, logout sebagai admin. Dan kembali ke menu utama. Dan yang terakhir itu adalah menu 4, yaitu exit. Tinggal kita inputkan 4 untuk mengakhiri program apabila sudah selesai menggunakan program ini. Keluar dari program. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi tentang absen dan pengolah data untuk cabang dinas Kabupaten Bondowoso ini.
Kami harap kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan dan semoga aplikasi ini dapat membantu mereka dalam menjalankan tugas-tugas keseharian mereka di cabang dinas Kabupaten Bondowoso. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.